Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Maharani Lainivia dengan NIM 2021030007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu struktur organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasi modal manusia ditentukan oleh yaitu sifat pekerjaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan organisasi, yang kedua lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan yang digunakan masyarakat untuk mengorganisasikan modal manusia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan fungsional hierarkis dan pendekatan fungsional sistem. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan fungsional hierarkis. Karakteristik pendekatan fungsional hierarkis adalah yang pertama, pendekatan ini membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas terpisah, berurutan dan sempit, serta mengkelompokkan kembali berbagai tugas terpisah tersebut ke dalam departemen. Yang kedua, organisasi dibagi ke dalam fungsi-fungsi atau unit terspesialisasi. Yang ketiga, setiap orang melapor dan bertanggung jawab kepada atasan yang aktivitas dan tujuannya juga secara relatif terspesialisasi. Yang keempat, sistem koordinasi dan pengendalian dilakukan dengan menyalurkan informasi ke atas dalam hierarki organisasi ke tangan pengambil keputusan yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua bagian yang terspesialisasi sesuai satu dengan lainnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Manfaat pendekatan fungsional hierarkis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, organisasi dapat menjadi efisien karena pendekatan ini mendukung skala ekonomi dengan dimanfaatkannya sumber daya ke berbagai customer atau produk. Yang kedua, organisasi mengkelompokkan ahli yang memiliki latar belakang yang sama dan membekali pengetahuan serta keterampilan untuk membuat mereka menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, organisasi menerapkan pengendalian ketat yang memang diperlukan jika sebagian besar angkatan kerja tidak terdidik. Pengukuran kinerja dalam organisasi fungsional hierarkis yang pertama yaitu pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang kedua ada ukuran kinerja pusat pertanggungjawaban. Karakteristik yang sangat menonjol dalam ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban yaitu semua ukuran kinerja merupakan ukuran keuangan, biaya pendapatan, laba, return of investment, atau residual income. Dampak dari pendekatan fungsional hierarkis terhadap mindset personal yang pertama yaitu sikap, tanggung jawab, pendekatan, tujuan, dan penghargaan manajerial terpecah-pecah ke dalam bagian yang kecil dan sempit. Yang kedua, personel yang bekerja dalam fungsi atau unit cenderung berfokus ke tugas atau tujuan yang menjadi spesialisasi mereka. Yang ketiga, oleh karena ukuran kinerja dititik beratkan pada perspektif keuangan, manajer pusat pertanggungjawaban menjadi berwawasan jangka pendek. Kelemahan pendekatan fungsional hierarkis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengendalian berlebihan, kedua pertanggungjawaban sempit, ketiga isolasi sosial, yang keempat hambatan komunikasi, dan yang kelima kurangnya tanggung jawab lintas fungsional. Tren kondisi lingkungan bisnis dan sifat pekerjaannya ini dibagi menjadi 4 tren. Yang pertama ada pergeseran kendali bisnis ke tangan customer, yaitu globalisasi telah menciptakan banyak produser dari segala penjuru dunia yang menyediakan produser dan jasa yang dibutuhkan customer. Yang kedua, kecepatan perubahan, yaitu perubahan yang semakin konstan, pesat, radikal, serentak, dan persuasif menuntut organisasi yang memiliki struktur yang memudahkan perubahan. Yang ketiga, peningkatan persaingan.
yaitu peningkatan persaingan menuntut perusahaan untuk senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa serta memusatkan usaha mereka ke kompetensi inti. Yang keempat, pergeseran ke knowledge-based works, yaitu dalam memenuhi kebutuhan produk dan jasa, masyarakat telah menggeser teknologi yang dimanfaatkan dari teknologi manual dari hard automation ke smart technology. Pergeseran paradigma keberhasilan organisasi ini ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, kecepatan organisasi dalam merespon perubahan kebutuhan customer. Yang kedua, fleksibilitas personal dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan bisnis, kemampuan belajar keterampilan baru, dan kesediaan untuk bergeser ke lokasi dan penugasan baru yang belum pernah dikenal. Yang ketiga, keterpaduan organisasi perusahaan dengan organisasi para pemasok dan mitra bisnis dalam menyediakan layanan bagi customer. Yang keempat, kemampuan organisasi untuk menghasilkan inovasi produk dan proses baru untuk memenuhi kebutuhan customer yang senantiasa berubah. Pergeseran paradigma terhadap organisasi ini terdiri dari 7 pergeseran. Yang pertama, destabilization. Yang kedua, share competition and resort. Yang ketiga, information era. Yang keempat, trust based relationship. Yang kelima, fokus strategi. Yang keenam, wealth creating institution. Yang ketujuh, system thinking. Yang pertama saya bahas destabilizer, yaitu organisasi dibentuk untuk menciptakan perubahan sehingga pandangan ini menuntut keterampilan baru manajer, yaitu managing change, dan mindset baru manajer, yaitu opportunity mindset. Yang kedua ada shared competence and resource, yaitu organisasi bukan merupakan satu rangkaian kotak-kotak fungsional, namun merupakan satu rangkaian shared competition and resource yang tersedia untuk dimobilisasikan guna memenuhi kebutuhan customer. Yang ketiga, informasi era. Organisasi perusahaan sekarang berada dalam zaman teknologi informasi, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan information sharing baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang keempat ada trust based relationship. Integrasi hanya terwujud dalam jangka panjang berlandaskan pada trust based relationship baik antar fungsi melalui cross functional team, antara para manajer dengan karyawan melalui pemberdayaan karyawan, maupun antar organisasi melalui kemitraan usaha. Yang kelima ada fokus strategi. Fokus strategi merupakan pilihan untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif dalam jangka panjang. Yang keenam ada wealth creating institution. Sebagai institusi pencipta kekayaan atau material dan immaterial, organisasi melakukan kegiatan utama yang pertama yaitu mendesain produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua, memproduksi dan menyerahkan produk dan jasa secara cost efektif dan menjual secara efektif produk dan jasa kepada customer. Yang ketujuh ada system thinking. Organisasi dipandang sebagai suatu koleksi sistem yang didesain untuk memobilisasi shared competition and resource guna memuaskan kebutuhan customer. Hakikat system thinking adalah tujuan sistem lebih utama bila dibandingkan tujuan fungsi. Yang selanjutnya saya akan membahas organisasi matriks. Organisasi matriks tetap mempertahankan hierarki dalam organisasi, namun menambahkan struktur horizontal ini dapat dibentuk menurut produk atau proyek. Usaha alternatif pengorganisasian modal manusia, yaitu ada tambal sulam terhadap pendekatan fungsional hierarki. Yang pertama ada tim AHUT.
tim AHOT ini untuk membangun hubungan horizontal antar fungsi di dalam organisasi fungsional hierarkis. Manajer ini dapat membentuk tim AHOT yang beranggotakan manajer dari berbagai fungsi yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Sesuai dengan namanya, AHOT, tim ini bersifat sementara, bukan tambahan yang bersifat permanen terhadap struktur organisasi yang ada. Yang kedua ada komite. Komite dibentuk untuk menyediakan forum komunikasi, koordinasi, dan partisipasi. Yang ketiga ada customer internal. Pendekatan ini mendorong personel untuk memandang bahwa proses berikutnya adalah customer. Konsep customer internal ini memastikan manajer memasukkan arus kerja horizontal sebagai bagian dari kehidupan harian mereka dan memadukan pekerjaan mereka menjadi sistem organisasi. Yang selanjutnya ada pendekatan kepemilikan sistem atau sistem ownership approach. Ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sistem lintas fungsional, yang kedua ada sistem berfokus ke customer, yang ketiga ada sistem berfokus ke produk. Jadi sistem lintas fungsional ini merupakan pendekatan sistem lintas fungsional alternatif. Pengorganisasian modal manusia dapat memanfaatkan sumber daya organisasi untuk memproduksi produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer. Kemudian, sistem berfokus ke customer ini merupakan pendekatan personel dengan berbagai keterampilan mereka dikelompokkan ke dalam satu tim untuk menjalankan sistem yang digunakan untuk pemberian layanan kepada customer tertentu, kemudian ditunjuk manajer yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Sedangkan sistem berfokus pada produk ini untuk memecahkan masalah yang timbul dalam organisasi hierarkis dan matriks. Sistem berfokus ke produk menghilangkan jenjang dalam organisasi dan membangun sistem yang sesuai dengan arus horizontal. Pendekatan mana yang harus dipilih? Kelemahan di satu pendekatan dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan yang lain. Oleh karena itu, pengorganisasian modal manusia untuk pemanfaatan sumber daya lain biasanya dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan tersebut di atas, sesuai dengan sifat pekerjaan yang digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan tujuannya dan kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Perwujudan sistem ownership approach dalam struktur SPMM dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cellular manufacture system. Cellular manufacture system merupakan perwujudan sistem berfokus ke produk. Yang kedua ada sistem lintas fungsional dalam IT purchasing and manufacturing. Bisa dikenal dengan CIT, memerlukan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan lead time. Yang kedua, penurunan sediaan ke tingkat minimum. Yang ketiga, keandalan peralatan. Yang keempat, arus produksi yang berimbang. Yang kelima, kinerja keseluruhan sistem yang dapat diprediksi. Sistem CIT secara bawaan memang merupakan sistem yang bersifat lintas fungsional. Yang ketiga ada sistem lintas fungsional dalam customer driven innovation. Di dalam organisasi fungsional, desain produk dimulai dari departemen desain berdasarkan survei pasar yang digunakan. Oleh karena itu, proses inovasi produk berjalan berurutan dan berpindah dari departemen satu ke departemen lain. Proses tersebut memakan waktu sangat panjang dengan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Yang ketiga ada sistem lintas fungsional dalam customer focus service, yaitu fasilitas tersebut difokuskan untuk melayani customer tertentu. Perusahaan berhasil mengidentifikasi dengan cermat semua perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan customer tersebut, sehingga organisasi
yang dibentuk menjadi fleksibel, cepat, dan terfokus dalam melayani customer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.